Banyak trader pemula bertanya, sebenarnya, siapa sih lawan saya di pasar forex? Apakah broker itu sengaja ingin kita rugi? Kenapa kadang saya merasa seperti dilawan oleh sistem? Di video ini, kita akan membahas cara kerja sistem forex secara global. Bagaimana order trader diproses, dan apa peran broker serta liquidity provider, dengan sudut pandang netral dan edukatif. Bagaimana broker menerima order? Saat kamu klik tombol buy atau sell di platform trading, order kamu masuk ke sistem broker. Disinilah broker akan mengatur bagaimana order itu diproses. Secara global, ada dua model utama dalam pengelolaan order. Model A-book, order kamu diteruskan ke pasar global melalui liquidity provider atau yang biasa disebut LP. Trader berinteraksi langsung dengan pasar. Model B-book, order tidak diteruskan ke pasar, tetapi ditahan dan dicocokkan secara internal oleh broker. Di model ini, broker menjadi pihak lawan dari trader. Model A dan B ini digunakan oleh banyak broker internasional, tergantung strategi manajemen risikonya. Dan yang penting, model ini legal dan diatur oleh regulator di banyak negara, seperti FCA di Inggris, ASIC di Australia, dan CSEC di Eropa. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, sistem ini diatur oleh Bapepti. Broker forex resmi yang terdaftar di Bapepti tidak boleh menahan order klien secara internal B-book. Semua order harus disalurkan ke bursa berjangka nasional melalui sistem yang transparan. Jadi, broker Indonesia yang teregulasi tidak menjalankan model B-book. Karena itu, kamu harus paham, sistem broker di luar negeri dan di Indonesia bisa berbeda, tergantung regulasi negara masing-masing. Tujuan manajemen risiko broker, baik broker lokal maupun internasional, semua punya satu hal yang sama. Mereka wajib menjalankan manajemen risiko. Di model B-book, broker menanggung risiko saat trader profit. Di model A-book, risiko disalurkan ke pasar atau liquidity provider. Tapi ini bukan berarti broker ingin trader rugi. Justru, mereka ingin pasar tetap berjalan stabil, dan trader tetap aktif agar bisnis mereka juga terus hidup. Broker yang sehat dan profesional butuh trader yang sukses, karena dari sanalah mereka mendapat volume dan pendapatan. Peran liquidity provider, untuk order besar dari institusi atau trader berpengalaman, broker biasanya menggunakan liquidity provider. Liquidity provider adalah lembaga keuangan besar seperti bank global yang menyediakan likuiditas agar pasar tetap cair, aktif, dan adil. Jadi, order besar biasanya tidak dilawan oleh broker, melainkan langsung diteruskan ke pasar melalui liquidity provider. Disinilah struktur pasar forex terlihat, ada trader retail, broker, liquidity provider, dan pasar antarbank. Mengapa trader perlu memahami struktur ini? Sebagai trader, kamu tidak cukup hanya tahu cara pakai indikator. Kamu perlu tahu, siapa yang memproses order kamu. Apakah broker kamu transparan? Bagaimana sistem yang dijalankan? Buat kamu calon trader atau pemula di dunia forex dan emas, satu hal penting yang sering diabaikan adalah memilih broker yang jujur, transparan, dan teregulasi resmi. Kenapa ini penting? Karena ada broker nakal yang diam-diam memanipulasi harga, mengeksekusi order terlambat, bahkan melakukan slipage tidak wajar yang bikin kamu rugi, padahal market sebenarnya tidak sedang volatil. Ini bukan sekadar keluhan, ini kenyataan. Kalau kamu asal pilih broker tanpa riset, bisa-bisa strategi kamu gagal bukan karena salah analisa, tapi karena brokernya bermain curang di belakang layar. Broker yang benar-benar berkualitas berani transparan, punya lisensi resmi dari regulator internasional, dan tunduk pada aturan yang ketat. Kalau terbukti curang, mereka bisa kena denda atau bahkan dicabut izinnya. Jadi, jangan tertipu iming-iming bonus atau spread kecil. Cari tahu dulu, apakah brokernya teregulasi. Apakah eksekusinya adil dan cepat? Dan, apakah reputasinya baik di komunitas trader? Trading bukan soal cepat kaya, tapi soal keputusan bijak sejak awal. Pilih broker yang jujur, agar hasil trading kamu pun fair dan realistis. Dengan pemahaman ini, kamu bisa mengelola ekspektasi, dan berhenti menyalahkan pasar atau broker ketika mengalami kerugian. Yang kamu lawan sebenarnya bukan broker atau liquidity provider tapi emosi, psikologi, dan kemampuan analisa kamu sendiri. Membangun mindset profesional. Untuk menjadi trader yang sukses, kamu butuh kemampuan membaca arah pasar, disiplin dalam mengikuti sistem, pengendalian emosi dan risiko,
Bukan sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Justru, berpikir positif terhadap broker liquidity provider dan struktur pasar adalah langkah awal menjadi profesional. Karena sistem ini memang diciptakan untuk menguntungkan semua pihak yang bisa mengelola risiko, baik broker maupun trader. Video ini tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun, baik broker lokal, luar negeri, maupun trader. Ini adalah edukasi netral untuk membuka pemahaman kamu tentang struktur pasar forex secara utuh. Semoga video ini membantu kamu melihat forex dari sudut pandang yang lebih luas. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang dunia forex secara mendalam dan jujur. Sampai jumpa di video selanjutnya.